Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dong pastinya di channel Cecilia Rohman AS. Untuk semuanya jangan sampai lupa ya untuk selalu like, komen, dan juga share. Dan pastinya jangan lupa juga untuk subscribe di channel ini. Mohon maaf kalau memang menurut teman-teman kurang menarik ya videonya, karena memang saya baru juga untuk gabung di YouTube. Terus juga memang saya belum tertarik untuk mengupload video-video yang memang memperlihatkan wajah atau apapun itu. Mungkin hanya sekedar anak-anak saya yang saya upload videonya, atau bahkan alam bebas. Mungkin hanya itu yang dapat saya buat di channel YouTube ini ya, untuk sementara waktu. Dan untuk saat ini saya ingin sedikit bercerita. Jika ada yang bertanya mengenai apa, semuanya pasti sudah tahu bahwa saya adalah seorang penulis ya, mungkin untuk sekadar menyalurkan hobi itu pun. Dan mengenai hal tersebut, beberapa waktu lalu ini saya sempat membuat salah satu cerpen yang memang ini bisa dibilang berbau religi. Jarang-jarang memang saya membuat cerpen yang isinya itu mengarah ke arah religius, karena memang yang namanya berbau religi itu terkadang sensitif ya di kalangan masyarakat. Jadi saya jarang untuk mengangkatnya ke cerpen pun. Kemudian juga untuk cerpen ini, jujur saja, saya sampai merinding saat setelah membuatnya, kemudian saat setelah mempublikasikannya. Kenapa? Karena setelah saya mempublikasikan cerpen ini dan ternyata di-ACC oleh admin grup di salah satu grup Facebook, saya baru mengetahui kabar bahwa terjadi gempa bumi, yang memang terjadinya beberapa kali, kemudian juga ada gempa susulan yang sangat besar di wilayah Majene Mamuju, Sulawesi Barat. Dan mengenai hal tersebut, jujur saja saya sangat merinding. Saya pribadi sangat takut gitu ya. Kenapa? Karena isi dalam cerita ini sendiri adalah tentang hal-hal tersebut yang saya masukkan juga ke dalam ceritanya. Oke, saya angkat. Ini dia ceritanya, judulnya Mari Perbaiki Sholat Kita. Dan saya buat cerita ini tepat pada tanggal 15 Januari 2021, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih 30 menit saya membuat cerpen ini. Dan jujur, cerpen ini dibuat sebelum peristiwa gempa bumi saya dapatkan kabarnya melalui media sosial. Ini isinya: akan ada masa di mana mata tak mampu untuk memandang, telinga tak mampu untuk mendengar, tangan tak mampu lagi untuk menyentuh, kaki tak mampu lagi untuk melangkah, dan bibir pun tak mampu untuk berucap, untuk membela diri. Jika hari itu tiba, apa yang akan kau lakukan? Bahkan kau sendiri menyadari akan hal itu. Ibadahmu jauh dari kata ikhlas, sholatmu pun berantakan, ngajimu tak lagi pernah kau lakukan, sedekah pun tak pernah lagi kau bayarkan. Lalu, apa gunanya kau hidup selama ini? Mau berapa banyak lagi kesempatan yang kau minta dari Tuhanmu? Lalu setelah itu kau sia-siakan kesempatan itu. Tuhan telah begitu baik kepadamu, tak sadarkah kau akan hal itu? Namun kau begitu buruk terhadapnya dan begitu angkuh terhadapnya. Kau sibuk mempercantik dan mempertampan dirimu hingga kau lupa untuk membenahi akhlakmu. Kau sibuk mengorek-ngorek dosa dan kesalahan orang lain tanpa kau sadari betapa banyak dan lebih besar lagi dosamu selama ini. Lihatlah, buka matamu. Maut sedang mengintai di sekitar kita, di setiap pergerakan kita. Dia bisa kapan saja menyentuhmu tanpa kau tahu sedikit pun tanda-tanda di mana dia akan menghampirimu. Bukan lagi satu persatu orang yang disentuh oleh maut saat ini, melainkan sekali maut datang, ia telah menyentuh banyak tangan manusia. Lihat olehmu tragedi COVID-19, lihat olehmu tragedi Sriwijaya RSJ 182, lihat pula olehmu tanah longsor di Sumedang yang ternyata juga telah menelan banyak korban. Lihat pula satu hal yang penting olehmu, begitu banyak peristiwa kecelakaan beruntun di setiap harinya yang juga menelan banyak korban. Apa itu tak cukup membuat matamu terbuka untuk melihat segalanya, bahwa Tuhan marah, bahwa alam telah murka? Dengan tingkahmu yang begitu sombong, kau lupa akan kewajibanmu. Kewajiban yang seharusnya kau penuhi, yaitu sholat 5 waktu. Karena hanya dengan sholatlah kau harus yakin bahwa semua akan baik-baik saja. Mungkin itu kutipan cerita pendek atau cerpen yang saya buat di tanggal 15 Januari 2021 itu, yang memang setelah saya publikasikan
cerpen tersebut saya baru mendengar kabar tentang terjadinya gempa di Majene, Mamuju, Sulawesi Barat. Jadi cukup merinding, cukup membuat hati saya terenyuh juga, khawatir, ketakutan pasti. Karena kalaupun saya tahu sebelumnya pasti saya cantumkan tragedi dan peristiwa gempa bumi yang terjadi di Majene, Mamuju, Sulawesi Barat tersebut. Tapi baru saja rasanya saya mengingatkan semua tragedi itu dalam cerita pendek tersebut, tapi sudah ada dan terjadi lagi tragedi yang baru. Tragedi yang baru, baik tragedi meninggalnya ulama-ulama besar kita, kemudian juga tragedi atau peristiwa gempa bumi yang kemarin terjadi. Dan ternyata setelah gempa bumi yang terjadi di Majene, Mamuju, Sulawesi Barat pun ada lagi peristiwa. Ini masih gempa bumi dan ini terjadi di wilayah Pangandaran, tapi memang alhamdulillahnya tidak berpotensi tsunami. Semoga apapun musibah yang saat ini ditimpakan kepada kita yang ada di muka bumi ini, kita semua diberikan kesabaran, ketabahan, dan tentunya keselamatan.